Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fikri, NPM 718212504, akan menjelaskan tentang materi perkembangan dunia. Perekonomian global telah menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Negara-negara yang memiliki banyak perusahaan dan sudah go internasional antara lain adalah Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan banyak lagi negara-negara maju lainnya. Hal ini akan berpengaruh pada semakin pentingnya untuk mempelajari dan menguasai manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin berkiprah di arena internasional. Honda di Jepang telah melakukan peningkatan produksi, tidak hanya di Jepang, namun di Indonesia sebagai salah satu negara partner dilakukan oleh Astra Motor. Ini adalah salah satu contohnya perusahaan besar yang internasional dari Jepang. Manajemen internasional. Manajemen internasional sendiri adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Dalam Hodget bahwa international management is the process of applying management concept and technique in multinational environment. Perusahaan internasional. Multinational corporation merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional. Contohnya di sini adalah perusahaan Samsung dari Korea. Di sini Samsung ini bukan hanya ada di Korea, tapi juga ada di negara-negara partner ya. Contohnya di Vietnam, juga ada di Indonesia. Multinational corporation dapat disamakan transnational corporation, yaitu suatu perusahaan yang sudah melewati batas negara dan operasinya. Wilayah besar dalam komunitas global. Dalam komunitas global, wilayah dibagi menjadi berbagai bagian, ada besar dan kecil. Wilayah besar disebut major region, sedangkan wilayah kecil disebut region saja. Dalam salah satu wilayah atau region terdapat sekelompok anggota atau negara-negara yang memiliki kesamaan dan status ekonomi. Nah, di sini contohnya adalah seperti di ASEAN, itu kan ada kesamaan sekelompok, itu ASEAN kan. Dia terdiri dari negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, terus Laos, Vietnam, Myanmar, dan yang lainnya. Ini akan menjadi komunitas di ASEAN. Contohnya sekarang ada pasar ASEAN itu kan. Ya, ini satu dari komunitas di dalam suatu wilayah atau region. Globalisasi merupakan produksi dan distribusi produk atau jasa secara homogen. Nah, homogen ini artinya yang sama, satu, memiliki kualitas dan sama. Internasionalisasi. Perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang merupakan hal yang wajar. Hal ini tidak lain adanya peranan perusahaan yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari dan ke berbagai negara. Contohnya tadi yang Honda di Jepang itu tidak hanya dipasarkan di Jepang, tapi juga dipasarkan di Indonesia lewat Astra Motor. Potensi perdagangan bebas yang dilakukan 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko, yang tergabung dalam asosiasi NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Yang kedua, munculnya komunitas Eropa. Di sini negara-negara Eropa, contohnya Inggris, Jerman, Prancis, dan yang lainnya. Adanya usaha-usaha untuk membangun kembali Rusia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Soviet dan Eropa Timur.
Ya ini contohnya Rusia, Slovakia, Slovenia, yaitu digabungkan. Bukan digabungkan sih, tapi dibangun kembali. Yang keempat, adanya kekuatan ekonomi Jepang di lingkar Pasifik dan berkembangan pada negara Cina, dan munculnya kekuatan Asia yang disebut Four Tiger, yaitu Hong Kong, Taiwan, Korsel, dan Singapura. Sedangkan Asia Tenggara terdapat pula kekuatan ekonomi baru, antara lain Malaysia, Thailand, Indonesia, bahkan Vietnam. Di sini ya mungkin Indonesia juga sangat layak untuk bersaing di internasional, karena kan negara Indonesia atau negara kita itu terkenal dengan sebutan negara agraris dan juga sebutan negara maritim, di mana penghasilan utama negara kita itu adalah di pertanian. Tapi selain di pertanian juga dari sektor perikanan. Jadi itu yang menjadi menjadi kekuatan ekspor kita ke luar negeri. Jadi kita sangat layak untuk bersaing di internasional, di pasar internasional. Perdagangan internasional. Semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung satu sama lainnya dengan adanya kegiatan perdagangan. Ya, di sini memang semua negara itu tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara-negara lain. Mungkin salah satu yang mungkin menolak budaya barat mungkin cuma Korut ya. Tapi meskipun mereka itu menolak budaya barat, tapi yang mereka tetap melakukan kerjasama internasional dalam hal perdagangan dengan negara-negara lain. Mungkin tidak dengan Amerika Serikat, tapi dengan negara-negara yang lain. Negara yang banyak melakukan ekspor, pada umumnya mereka memiliki keunggulan dalam produksi. Ya, memang saya setuju dengan ini. Contohnya kan Jepang itu kan banyak banyak sekali mengekspor hasil produksi. Contohnya salah satunya itu elektronik. Jepang elektronik seperti televisi, kulkas, terus HP, bukan ada. Status ekonomi negara. Kegiatan ekonomi di berbagai negara akan merubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkataan lain, bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri suatu negara. Pengaruh tersebut akan merubah status ekonomi negara, mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya. Ada yang semakin semarak, bergairah, semakin responsif, dan sebagainya. Berbagai perusahaan multinasional. Contohnya itu ada di negara Amerika Serikat. Yaitu ada Exxon, DuPont, Ford, General Motors, IBM, Texaco. Dan yang kedua ada di Swiss. Itu perusahaannya itu Nestle, Sandoz. Dan yang ketiga Inggris. Ini ada ada perusahaan multinasionalnya itu SmithKline Beckham. Yang keempat Jerman, dengan perusahaan multinasionalnya itu Mercedes. Yang kelima Jepang. Ini banyak perusahaan multinasional, ada Daiichi, Kangayo Bank, Sumitomo Bank, Fuji Bank, Mitsubishi, Honda, dan Toyota. Di era pandemi ini ya, negara sangat krisis dalam hal ekonomi karena kekejaman dari coronavirus ya. Tapi banyak sejumlah negara di Eropa itu termasuk Jerman, Polandia, dan yang lainnya itu mulai melonggarkan lockdown ya. Salah satunya Inggris. Inggris ini sekarang sedang bersiap melakukan terapi dengan memanfaatkan darah penyintas infeksi virus corona untuk mengobati pasien yang masih dirawat. Tentunya ekonomi semua negara saat ini memang lagi down-downnya ya, lagi hancur-hancurnya, tidak terkecuali Indonesia. Kita
sebagai sebuah negara itu juga harus semakin mengeratkan hubungan internasionalnya agar saling membantu satu sama lain untuk sama-sama mengatasi atau memerangi pandemi ini. Itu ya yang saat ini banyak sekali dirasakan oleh negara-negara, tidak terkecuali itu negara maju. Sekarang juga ekonomi Amerika Serikat, ekonomi Inggris memang sekarang lagi merosot, dan itu juga berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia. Karena ya dua negara itu memang khususnya Amerika Serikat itu kan negara adidaya. Jika mereka mengalami kemerosotan, itu dampaknya juga akan dirasakan oleh negara-negara yang sedang berkembang, negara-negara yang ada di bawahnya yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tambahan dari pengertian sumber daya manusia internasional, MSDM internasional ini adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen SDM internasional ini dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan, yaitu 1. Manajemen SDM global, menekankan manajemen lintas global, lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industri komparatif dan literatur manajemen SDM internasional dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan dan menganalisis sistem SDM beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. MSDM internasional di sini ada 3 dimensi yang meliputi 1. Aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi dan pemanfaatan. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas MSDM internasional. Yang ketiga adalah kategori negara tuan rumah atau host country, di mana semua cabang dapat ditempatkan. Semua cabang itu bisa ditempatkan. Ini perbedaan dari MSDM internasional dengan MSDM domestik. MSDM internasional ini lebih luas fungsi yang harus ditangani, contoh itu pajak, gaji dalam mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari, contoh akomodasi, budaya, sekolah, lokasi. Sistem berada untuk lokasi geografis berbeda, berhubungan dengan berbagai lembaga, berbagai pemerintah, politik, dan agama. Meningkatkan resiko-resiko, contohnya itu kesehatan dan keamanan. Kompleksitas operasi di negara-negara itu berbeda, dan dalam mempekerjakan karyawan yang berada merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM global atau MSDM internasional. Ada berbagai masalah MSDM internasional bagi perusahaan global. Yang pertama itu hambatan-hambatan kebudayaan. Nah, contohnya ini dalam isu terminologi sosiologis dan pendidikan, hambatan-hambatan tersebut diilustrasikan. Di sosiologis ini pandangan terhadap bisnis para manajernya, pandangan terhadap pewenang dan bawahan
kerjasama antar organisasi, antar bisnis, serikat pekerja, dan pemerintah. Di tingkat pendidikan itu ada tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan dasar. Di manajemen SDM internasional ini itu berguna untuk pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan negara lain. Budaya MSDM internasional ini dipengaruhi oleh banyak faktor atau beberapa faktor, yaitu hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang setiap negara itu berbeda-beda. MSDM internasional itu lebih luas fungsi yang harus ditangani, contohnya pajak, gaji, dan lain-lain, sehingga ada kemungkinan timbulnya masalah atau satu tantangan terbesar bagi SDM internasional pada umumnya adalah perbedaan kebudayaan antar negara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.